Pernah nggak sih bingung pas mau bangun rumah? Apalagi pas nentuin ukuran kolom sama balok beton. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari jawaban super cepat sampai ke pertimbangan-pertimbangan cerdas yang bisa nyelamatin kamu dari kesalahan fatal. Tenang, ini pertanyaan yang wajar banget, tapi juga krusial. Soalnya ini menyangkut kekuatan, keamanan, dan nyawa rumah kamu nantinya. Jadi yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Kabar baiknya, ada kok cara-cara gampang buat ngira-ngira ukurannya di awal. Tapi, tunggu dulu. Seperti yang bakal kita lihat nanti, di balik angka-angka simpel itu, ceritanya lebih panjang dan lebih penting dari yang kamu bayangin. Oke, kita langsung masuk aja ya. Oke, buat kamu yang butuh jawaban cepat, yang sat, kita mulai dari beberapa aturan main praktis yang sering banget dipakai di lapangan. Anggap ini titik awal kamu. Nah, ini dia contekan kilatnya. Kalau rumah kamu cuma satu lantai dengan atap yang ringan, kolom ukuran 20 kali 20 cm biasanya jadi patokan awal. Begitu naik jadi dua lantai, wajar dong kita butuh yang lebih kokoh. Jadi mulailah dari ukuran 25 kali 25 cm. Terus buat balok, ada trik simpelnya nih. Dalamnya balok itu kira-kira bentangnya dibagi 10. Jadi kalau jarak antar kolomnya 4 meter, berarti dalamnya balok sekitar 40 cm. Gampang kan? Tapi ingat, ini semua asumsinya untuk jarak kolom yang normal ya, antara 3-4,5 meter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Aturan praktis tadi itu oke, tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Aturan itu dibuat berdasarkan beberapa asumsi krusial yang sayangnya sering banget disepelekan. Yuk kita lihat apa aja itu. Pertama, aturan tadi cuma berlaku buat beban rumah tinggal biasa. Kalau kamu berencana punya garasi yang diisi mobil, atau mungkin perpustakaan yang rak bukunya penuh dari lantai ke langit-langit, atau bahkan mau bikin taman di atap, wah itu ceritanya beda. Bebannya jauh lebih berat, dan ukuran standar tadi jelas udah nggak cukup. Kedua, aturan tadi mengasumsikan kamu pakai material yang kualitasnya bagus. Beton itu kan jagoan nahan tekanan, sementara baja tulangan di dalamnya jagoan nahan tarikan. Nah, kalau kualitas beton atau baja di daerahmu, ya gitu-gitu aja, angka-angka tadi udah nggak bisa jadi patokan lagi. Dan yang ketiga, ini nih yang paling fundamental. Kolom sekuat apapun itu percuma kalau tanah di bawahnya amblas. Kekuatan kolom itu nyambung banget sama kemampuan tanah buat nopang seluruh bangunan. Jadi, kalau kondisi tanah di lokasimu jelek, semua hitungan harus dirombak total. Intinya tuh sebenarnya ada di kalimat ini. Aturan praktis bisa jadi bahaya banget kalau dipakai mentah-mentah tanpa cek kondisi lapangan. Jadi anggap aja ini sketsa awal ya. Konsep desain bukan resep jadi buat dikasih ke tukang. Tapi jangan salah, struktur itu bukan cuma soal gede-gedean ukuran loh. Bentuk kolom dan balok juga punya peran yang gede banget buat kekuatan dan efisiensi. Coba kita lihat pilihannya. Kolom kotak atau persegi itu yang paling sering kita lihat ya kan? Soalnya emang paling gampang dibikin. Terus ada kolom persegi panjang. Ini pinter, biasanya dipakai kalau beban dari satu arah itu lebih gede. Nah, kalau yang bulat, ini biasanya buat ngejar gaya, biar kelihatan keren. Tapi ya itu, bikin cetakannya atau backcastingnya lebih ribet. Balok juga sama, ada macam-macam. Yang paling standar ya balok persegi panjang biasa. Tapi untuk jarak antar kolom yang lebih jauh, ada yang namanya balok T. Ini lebih efisien karena dia ngajak lantai beton di atasnya buat ikut bantu nahan beban. Terus ada juga balok cantilever. Ini yang biasa kita lihat nongol buat nopang balkon atau kanopi. Oke, jangan panik dulu lihat judulnya. Kita nggak akan belajar matematika yang rumit kok. Kita cuma mau coba hitung-hitungan super simpel. Biar kebayang gimana sih cara pikirnya para insinyur buat ngecek ukuran-ukuran tadi? Yuk kita ambil studi kasus paling umum. Kita mau coba hitung beban yang ditanggung sama satu buah kolom di lantai dasar sebuah rumah 2 lantai. Ini bakal ngasih kita gambaran yang nyata banget. Oke, langkah pertama kita bayangin dulu. Satu kolom ini nanggung beban dari area seluas berapa? Anggap aja 12 meter persegi. Kedua, kita total semua bebannya dari 2 lantai. Dapatnya sekitar 104 kilonewton. Biar gampang, itu tuh kira-kira setara sama berat 10 mobil Avanza. Nah, terakhir, total beban tadi kita bagi sama luas penampang kolom 20 kali 20 cm. Hasilnya adalah 2,6 megapascal. Angka apaan nih? Gini deh, anggap aja ini tingkat stres atau tekanan yang lagi dirasain si beton. Mirip kayak tekanan udara di dalam ban mobil, tapi ini buat beton. Coba deh, lihat perbandingan ini. Stres yang dialami kolom cuma 2,6, sementara kekuatan si beton yang kita pakai bisa nahan sampai 25. Jauh banget kan? Kelihatannya aman banget, malah lebih dari cukup.
Nah, di sini pertanyaannya, kalau secara hitungan di atas kertas aja cukup, kenapa para ahli seringnya nyaranin pakai kolom yang lebih gede, misalnya 25 kali 25? Jawabannya, karena ini bukan cuma soal kekuatan nahan beban dari atas ke bawah, tapi juga soal keamanan terhadap gempa, butuh ruang yang cukup biar baja tulangan bisa dipasang dengan benar, dan yang paling penting, buat stabilitas bangunan secara keseluruhan. Tentu saja, ujung-ujungnya semua pilihan desain di lapangan pasti ketemu sama satu hal ini. Duit. Biaya. Yuk kita bandingin. Jelas, kolom yang lebih gede butuh material lebih banyak, biayanya lebih tinggi. Nah, ini dia pilihan di dunia nyata. Mau hemat sedikit dengan risiko yang lebih besar atau keluarin modal lebih buat beli rasa aman yang berkali-kali lipat. Pilihan ini yang harus kamu pikirin matang-matang. Oke, sebagai penutup, yuk kita bongkar beberapa mitos yang sering banget beredar di dunia pembangunan dan kita simpulkan dengan beberapa nasihat praktis. Mitos pertama. Kolomnya kecilin aja, yang penting besinya digedein. Salah besar. Ukuran penampang beton itu sendiri krusial banget buat stabilitas, biar kolomnya nggak meleot atau bengkok pas kena beban. Baja dan beton itu satu tim, nggak bisa saling menggantikan. Dan ini mitos yang paling bahaya. Udah pakai aturan praktis aja pasti aman kok buat rumah biasa. Ingat ya, itu cuma titik awal. Tiap lokasi itu unik. Kondisi tanah, risiko gempa di daerahmu, dan fungsi ruanganmu itu semua butuh analisis dari seorang insinyur profesional. Jadi, pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Buat kamu yang lagi ngerencanain rumah impian, apakah penghematan kecil sekarang sepadan dengan risiko besar yang bisa mengancam keluarga dan investasi seumur hidup kamu? Selalu konsultasikan desain akhir bangunanmu ke insinyur struktur yang berlisensi. Karena ini bukan cuma soal beton dan baja, ini soal rasa aman keluarga dan masa depanmu.